Isu ketidakpercayaan publik kepada pemerintah akibat pengaruh media sosial adalah sebuah fenomena yang semakin menonjol di saat ini di era digitalisasi. Media sosial telah mengubah cara pandang masyarakat menerima informasi. Tidak seperti zaman dahulu, media sosial saat ini sangat membentuk banyak opini yang beragam dan membuat kita mudah dalam menilai kinerja pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan sebagai host di sini. Jabatan saya di instansi sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil di instansi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah. Perkenalkan, nama saya Umi Umranara sebagai perawat ahli pertama di UPTD Puskesmas Lompoe. Perkenalkan, nama saya Ririn sebagai Administrator Kesehatan Ahli Pertama di UPTD Puskesmas Madising Riau. Perkenalkan, nama saya Sri Eka Lestari sebagai bidan terampil di UPTD Puskesmas Lompoe. Isu ketidakpercayaan publik kepada pemerintah karena pengaruh media sosial. Perkembangan media sosial saat ini membawa perubahan besar dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, media sosial mempermudah akses informasi dan meningkatkan partisipasi publik. Namun di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak akurat atau sering kita dengar sebagai hoax dan opini yang bias dapat memicu ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Maka dari itu saya akan bertanya kepada teman-teman saya. Yang pertama, Kak Umi, kira-kira bagaimana peran media sosial dalam membentuk perspektif publik? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya melihat peran media sosial dalam membentuk persepsi publik itu di mana media sosial berperan sebagai sumber informasi utama bagi banyak orang, yaitu informasi dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa proses verifikasi terlebih dulu. Akibatnya, berita palsu atau informasi yang dipelintir dapat membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah. Algoritma media sosial juga cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan persepsi penggunanya, sehingga menciptakan echo chamber yang memperkuat opini tertentu. Kalau begitu, saya bertanya kepada Kak Eka, apa faktor penyebabnya sehingga publik tidak percaya kepada pemerintah karena media sosial? Silakan Kak Eka. Ya, menurut saya ada beberapa faktor ya. Di antaranya yang pertama, penyebaran hoax dan informasi yang salah ini dapat merusak citra pemerintah. Kemudian yang kedua, pemerintah dianggap tidak terbuka sehingga masyarakat lebih mudah percaya kepada rumor di media sosial. Kemudian selanjutnya, media sosial ini sering memperkuat perbedaan pandangan dan konflik antar kelompok. Kemudian yang lainnya yaitu pesan resmi, bisa saja ini pesan resmi yang lambat atau tidak jelas dapat kalah oleh narasi viral di media sosial. Seperti yang kita ketahui sekarang, semua masyarakat, lapisan masyarakat dengan mudahnya dapat mengakses media sosial. Oke, kalau begitu saya kembali ke Kak Umi. Kira-kira untuk dampak dari ketidakpercayaan publik ini apakah ada atau tidak? Silakan Kak Umi. Terima kasih. Dampak ketidakpercayaan publik kita lihat di sini berdampak serius ya, seperti menurunnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya konflik sosial, serta melemahnya legitimasi pemerintah. Dan dalam jangka panjang ini, hal ini dapat menghambat pembangunan dan stabilitas sosial. Kira-kira untuk upayanya, apakah teman-teman tahu? Mungkin saya akan tanya ke Kak Ririn, apakah ada upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini? Karena kita tahu saat ini sudah sangat faktanya bahwa banyak kejadian di mana penyebaran informasi di media sosial yang sangat beragam membuat kita bingung untuk mengetahui mana kebenaran yang sebenarnya. Kira-kira upayanya apa? Silakan. Upaya untuk mengatasi masalah ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu
meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu menyaring informasi. Bisa juga transparansi dan komunikasi yang proaktif dari pemerintah melalui berbagai platform. Terus kerjasama dengan platform media sosial untuk menekan penyebaran hoax. Terus mendorong dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Oke. Baik, sebagai kesimpulan, media sosial telah banyak mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun jika kita sebagai masyarakat tidak mengelola dengan baik informasi yang masuk di media sosial, maka kita bisa tenggelam dan bisa masuk ke dalam jurang yang membuat penyebaran hoax semakin besar dan membuat pemerintah kita juga akan kebingungan untuk menghadapi masyarakat yang beragam karena penyebaran hoax. Maka dari itu media sosial harus dapat kita tanggung jawab. Media sosial yang kita pegang harus dapat kita pegang dengan baik dan ditanggung jawabnya dengan baik. Selain itu diperlukan juga upaya bersama dengan pemerintah untuk mengetahui penyebab-penyebab dari kejadian yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Maka dari itu kita harus ada upaya antara pemerintah, masyarakat dan platform digital baik TikTok, Instagram, dan Facebook dan lain-lain agar kita bisa menciptakan ekosistem yang baik agar informasi yang tersebar juga berupa informasi yang sehat dan benar, aktual, fakta, dan terpercaya. Oke, sekian podcast dari kami kelompok 3. Semoga informasi yang kami berikan ini dapat bermanfaat. Saya Muhammad Rehan. Saya Umi Umranara. Saya Ririn. Dan saya Sri Eka Lestari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menggunakan media sosial dengan bijak.